Beberapa lama yang lalu gue udah review salah satu brand yang cukup jarang dibahas, yaitu NF Audio, dan sekarang gue mau bahas flagshipnya yang sudah mencapai harga di atas 10 juta. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah review gue untuk NF Audio NE4 ya, harga di luar sana sekitar $750. Jadi dengan kurs sekarang berarti sekitar 12 jutaan menggunakan 4 balancer mature. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Untuk ayam yang harganya di atas 10 juta sebenarnya memang berasa dari bodinya sendiri. Ini pakai full metal dengan finishing yang smooth dan berasa sangat berkualitas, nggak ada bagian-bagian yang tajam, semuanya tuh berasa good looking and high quality. Tuh lihat, smooth banget. Dan yes, bodinya lumayan besar walaupun cuma 4 balance mature, sampai nozzle-nya juga dia pakai full bahan metal dan lumayan berat. Nah, tapi memang yang gua kurang suka, dia pakai semacam QDC Type-C begini, dimana kalau udah tahu ya, QDC Type-C ini kebanyakan bagian yang menonjolnya ini karena terbuat dari bahan resin, ini biasanya gampang retak. Tapi gua nggak tahu sih, ini berasa kayak lebih tebal dan agak matte dari biasanya. Cuman ya, gua pribadi masih kurang suka tetap. Untuk kabelnya sebenarnya sangat humble, bagian atasnya twisted seperti ini, sangat lentur, sangat ini fleksibel, cuman nggak terlalu berasa kualitas gimana-gimana sih. Bagian bawahnya twisted seperti ini, ya sebenarnya kabelnya biasa aja. Cuman yang memang unik dari si NE4 ini adalah ke faceplate-nya yang bisa diganti-ganti tergantung tuningan apa yang kalian mau. Gue akan tunjukin juga. Ini untuk ngebukanya pakai semacam apa sih ini, obeng kecil begini. Jadi bisa mungkin kalau kalian dapatkan NF Audio NE4 ini jangan sampai kehilangan, karena ini penting banget si obeng kecil dan juga sekrup-sekrupnya ini kecil. Ngeri juga sih sebenarnya kalau ngebukanya, tapi gue akan tunjukin ya. Ini dia cuman pakai satu di ujung depan sini faceplate-nya. Kita buka pelan-pelan, akan gue tunjukkan. Unscrew, jangan sampai aduh, jangan sampai ininya hilang ya, screw-nya hilang, skrupnya. Tapi ya jujur aja, walaupun hilang satu nggak apa-apa sih, karena ada spare-nya kalian dikasih. Cuman yang ngeri ya tetap aja ya, barang 10 juta ke atas gitu. Nah, tuh lihat, kebuka. Udah mangap seperti ini. Nah, ini dalamnya bisa kalian lihat nih, kayak semacam ada, gua nggak tahu ini kayak bisa dipencet-pencet dikit gitu. Ini kayak buat crossover-nya mungkin ngaturnya. Ada yang warna merah dan warna bening serta warna biru. Nanti gua akan tunjukkan frekuensi respons beda-beda di mana. Tapi untuk makainya, caranya kita ini culek dulu di sini, lihat nggak ada sekitar bolongan kecil. Ini kayak dimasukin dulu, lalu baru ke atas. Ini nanti skrupnya masukin di sini. Kita ambil dulu skrupnya. Jadi sebenarnya ini bukan tipe cara yang mudah untuk mengganti-gantinya, karena harus ngelepas skrup dulu, masukin skrup dulu, ngencengin dulu. Ini bukan tipe yang kayak switch ataupun ada ini ya, rotary knob gitu. Ini mesti dibuka satu-satu, tapi perubahannya memang nggak bohong, itu jelas banget secara frekuensi respons. Yes, seperti ini. Cukup keren ya. Warna birunya juga bagus, warna merahnya bagus, warna beningnya ini warna merah bening, warna biru, merah sama warna hitamnya ini kayaknya pakai bahan aluminium. Cuman kalau untuk yang ini, yang bening sendiri, ini pakai plastik. Bahas secara ergonomi, ini ayam yang walaupun agak gede, kelihatan ya ini agak nonjol, cuman secara fitting sangat-sangat enak. Bagian dalamnya, lekukannya itu juga sangat ideal di telinga gue, eargate-nya juga ngepas ke arch-nya di kuping gue, so gue bisa pakai ini berjam-jam tanpa protes. Dan juga kabelnya ini sangat ringan, sangat fleksibel, tanpa mikrofonnya, ya simple, enak banget fittingnya. Nah, sekarang saatnya kita ngomongin tonal and tuningan dari ayam ini sendiri. Kalau misalnya kita lihat secara deskripsi, sebenarnya dituliskan di kitab-kitabnya bahwa si yang hitam ini base netralnya, kalau yang merah itu lebih pop, kalau yang biru itu lebih netral bright ya. Tapi kalau kita lihat secara frekuensi responsnya, mulai dari yang base yang mereka sebut netral ini, apa ini? Lihat lower treble-nya tuh, gue bingung mengkategorikan ini sebagai apa, karena dia ada sedikit elevasi di bagian bassnya, mid range-nya juga naik sedikit aja, habis itu tiba-tiba ada palung Mariana di sekitar 5-6 kHz, jadi lower treble-nya turun banget sebelum naik lagi di mid treble 8 kHz. Jadi kalau gue cuman punya bagian kanannya doang, lalu gue masukin ini ke alat ukur ya,
gue nggak akan bohong, mungkin ini gue kira ini barang rusak karena frekuensi respons seolah ada balance armature yang hilang ya, rusak. Frekuensi tiba-tiba turun banget lalu naik lagi. Itu palung Mariana yang aneh banget, dan yes, ini bikin suaranya juga out of the circle, bukan out of the box lagi. Dia di luarnya box ada circle, nah di luar circle-nya itu suaranya begini. Gue nggak tahu apa yang mereka pikirkan, karena ini bukan rusak, kanan kiri frekuensi responsnya sama, dan reviewer lain juga mengukur frekuensinya serupa. Jadi yes, I don't know what to say about this frequency response, aneh banget. Dibilang netral enggak, dibilang V-shape juga enggak, dibilang warm juga enggak. Ini apa gitu? Ya udahlah, kalau kita anggap aja ini tuningan netral ya, karena itu tulisannya mereka. Memang merah itu memberikan bass lebih, tapi treble juga lebih. Buat gue ini frekuensi responsnya makin kacau lagi. Kalau yang biru ini basically susah didengarkan karena dia netral, tapi juga nggak netral juga sih. Cuman agak menyakitkan ketika gue dengar yang biru, dan juga yang clear itu sebenarnya lebih mendekati netral dibandingkan yang biru. Tapi ya frekuensi respons yang tiba-tiba turunnya itu loh di lower treble-nya itu bikin aneh banget. Nggak bisa dibilang netral juga, tapi lebih netral dibandingkan yang biru. Cuman paling mendekati neutral warm balance sebenarnya yang memang hitam ini, walaupun tetap aneh. Tapi anyway, gue akan bahas satu-satu. Mulai dari bassnya, ini bass yang somehow secara balance armature ini teksturnya bagus. Jadi gue kerasa di sini dia pakai balance armature yang harganya lumayan tinggi. Jadi duknya itu bagus. Gini loh, gue punya beberapa ayam full BA, termasuk episode 530 yang gue sendiri suka gitu. Episode 530 aja hentakan bass texture-nya itu tidak sebagus NE4 ini. Jadi duknya itu masih berasa. Masalahnya dia tidak terlalu dalam dan tidak terlalu nonjok, tidak terlalu speedy juga. Jadi gue nggak tahu sebenarnya bassnya ini arah kemana, agak malu-malu kambing kali. Karena bassnya nggak terlalu gede, nggak gimana-gimana tuningannya. Tapi gue kerasa gitu kayak ini sebenarnya kualitas balance armature tuh bagus, cuman tuningannya nggak jelas mau kemana. Mau bassnya gede enggak, mau bassnya cepet tight buat rock juga enggak, cuman deknya adaan aja. Tapi ya gue susah ngomong juga ini karena ke arah mana gue bingung bassnya ini, sekedar adaan. Nah vokalnya nih aneh banget, karena apapun yang gue coba faceplate-nya mau yang manapun itu bikin gini loh, vokalnya kayak sedikit lagi mau naik nih, mau open gitu, dia smooth, tapi tiba-tiba kayak dijatohin banget. Nah ini bikin kayak seolah penyanyinya tuh seolah mau teriak, tapi tiba-tiba dia dikasih pilek yang gede, jadi kayak dia mau nyanyi lepas gitu, tapi tiba-tiba ya bindeng aja suaranya, jadi nggak lepas sama sekali. Dan ini bikin segala macam lagu itu over smoothing. Dia benar-benar dihilangin. Kasar mau dibikin sesmooth apa? Yes, gitu. Kasarnya ilangin sama sekali, tapi jadinya sangat-sangat nggak ngegigit, sangat-sangat hilang energinya. Kita nggak ngomong upper mid-nya udah kayak oke, nyaris balance gitu, tapi bagian gini loh, 6 kHz, 5-6 kHz itu kan kayak gue kasih kasarnya kayak age of vocal and attack and brilliance of some instruments gitu. Jadi ini vokal ujungnya semestinya digigit, semestinya dia jelas, itu di over smoothing sampai kata-kata tuh jadi kadang-kadang kayak juga kurang jelas. Gue nggak tahu bener-bener ini arah vokalnya kemana, aneh banget. Nah treble-nya juga sama nih, treble-nya itu hilang di lower treble tapi naik lagi di upper treble, jadi kayak lu dengerin attack cymbal gitu ya, kayak initial attack-nya tuh hilang tapi tiba-tiba ada nya. Mestinya kan gitu loh, ada attack, ada sustain, ada release-nya, kasarnya begitu kan kalau misalnya apapun itu nadanya. Ini attack-nya tuh hilang, cuman kayak sisa sustain and release-nya pun nggak ada gitu, kayak upper treble-nya pun hilang, jadi kayak cuman secercah. Nah ini memang bikin ada sensasi separated, sensasi kepisah dari vokal dan treble-nya. Ini bikin sama oke, kayak ada sensasi ekstra detail gitu, tapi in a very strange way, dengan cara yang sangat tidak umum, hora umum, tapi ya aneh jadinya. Walaupun memang ada sensasi separated, terpisah begitu vokal dan treble, tapi dengan palung Mariana yang dalam banget itu kayak ya frekuensinya kayak nggak lengkap secara keseluruhan. Jadi oke, kalau kita gabung nih ya, secara bass dia tipe yang adaan, tapi deknya itu masih ada, vokalnya juga smooth,
Treble-nya juga sensasinya lepas. Oke, kalau kita berhenti di situ, kita ngomong ini ayam yang lumayan good gitu. Seolah dia punya sesuatu yang nyantai tapi separasinya berasa. Itu kalau kita ngomong positifnya. Kita ngomong negatifnya, kalau lu udah berasa, udah belajar frekuensi, udah tahu frekuensi ayam yang lengkap seperti apa, kehilangan frekuensi di sekitar lower treble itu bener-bener serasa suaranya nggak nyambung. Di suatu bagian, itu tiba-tiba ada kayak yang hilang. Soalnya kayak gini, lucunya nih ya, kalau misalnya lu lihat review-review gue sebelum tentang NF Audio, ini kan kebanyakan dia tuh terlalu agresif di area upper mid to lower treble. Soalnya kayak ini ada pertemuan, pertemuan stakeholder, pertemuan para pemimpin-pemimpinnya. Lu lihat nggak review kemarin? Iya, barang kita lagi-lagi di review kelebihan tuh area upper mid and treble-nya. Ya udah, kali ini kita bikin yang versi tertingginya, kita bikin paling smooth. Oke, ilangin tuh upper mid to treble. Ya jadi gini gitu. Bukannya dikit dikurangin, ilangin sekalian. Dan buat gue itu aneh banget. Oh, jadinya gini, ya emang smooth, ya emang kesan ada sensasi misah, tapi frekuensinya tuh ada yang tiba-tiba hilang lalu naik lagi. Kayak, semua vokal, semua instrumen bakal suaranya tuh overly smoothed, tapi di saat yang bersamaan masih ada lepasnya lagi karena naik lagi di mid treble-nya itu. Ini bikin suaranya nggak nyambung, nggak koheren, ada frekuensi yang hilang. Walaupun kerasa pakai driver yang bagus, cuman gue bener-bener kayak menyayangkan bagaimana ini dituning segitu anehnya. Oke, secara teknikal juga ya gara-gara over smoothing tadi, edge of instrument and edge of vocal, sesuatu yang semestinya memberikan kejelasan nada, kejelasan kata-kata, itu dihilangin, jadinya ya dia resolusinya tidak jelas walaupun separasinya berasa. Jadi kayak lu ngerasa lah di lagu Mumet itu dia nggak numpuk-numpuk satu sama lain, dia masih kayak kepisah gitu, tapi kepisah dengan cara yang aneh sekali lagi. Plus dia nadanya tuh kurang jelas, bassnya kurang nampol, mau pakai yang merah sekalipun, lalu vokalnya juga over smoothing, instrumen juga over smoothing. Ya gue ngerasa ini resolusinya kurang bagus walaupun separasinya berasa. Sayangnya padahal dia punya stage yang bagus. Jadi gue ngerasa kayak ini ayam sebenarnya kalau secara driver itu ada potensi. Dia pakai driver yang cukup bagus gitu. Tapi tuningannya kayak kekurangan satu lagi driver di area lower treble tadi gitu. Nyaris sayang banget. Mungkin kalau gue pribadi ngomong, tambahin lah bassnya lebih menghentak lagi. Jadi mungkin tambahin satu driver lagi atau satu driver lagi di area lower treble. Maybe itu bisa membantu. Tapi Enggak. Dengan tuningan sekarang mau lu pakai face plate apapun ini enggak. Jadi dengan tuningan yang seaneh ini, gue bingung juga kayak mau bandingin apa ya. Maksudnya kalau kayak Soft Ears Twilight gitu kan jelas dia suaranya agak warm, berbody, tapi lepas banget dia sound stage-nya. Itu jelas gitu arahnya. Sennheiser i600 itu jelas banget, sub bass dalam, vokalnya nggak terlalu maju tapi treble juga tinggi, gigit, V-shape yang energik. Berasa, gue tahu arahnya kemana. Ini arahnya kemana-mana gitu. Sorry tuh saya ini ya, gue susah review ini karena sayangnya kayak soal lu berasa di sini tuh punya potensi driver yang bagus, tapi tuningannya itu nggak jelas. Mau lagu bass nggak bisa, mau lagu vokal nggak bisa, mau lagu treble juga kurang. Jadi sorry NF Audio, gue berusaha untuk menyukai NF Audio NE4 ini. Dia punya bahan yang bagus secara build quality, kerasa juga secara balancer mature-nya itu balancer mature yang mahal, timbre-nya tidak metalik, tidak ringan, tidak ngawang-ngawang, timbre-nya bagus. Tapi tuning dan tonalnya terlalu aneh, to the point gue selalu kerasa terganggu dengan frekuensi yang hilang itu. Ya nggak bohong, kasarnya kayak ada yang rusak gitu, kayak dengerin ayam rusak di suatu frekuensi hilang sama sekali, itu aneh banget. Jadi kesannya begini, lu adalah chef, lu udah dikasih tuna yang bagus banget, lu dikasih wasabi yang high quality, lu dikasih pisau yang bagus juga dari tuna dan wasabi dan nasi Jepang yang bagus, tiba-tiba jadinya seblak gitu. Itu kan suatu yang nggak ada hubungannya sama sekali, yang semestinya tidak dipakai untuk bahan itu. Seblak itu enak, tapi bukan itu bahannya. Jadinya gitu. Ya, aneh banget. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Sorry to say, ini mungkin review yang membingungkan karena gue juga bingung mau jelasin gimana, terlalu aneh. Thank you for watching, see you next time, bye-bye.